Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu masuk kita di bulan Ramadan, banyak sekali hal-hal yang sering ditanyakan oleh kaum muslimin, diantaranya tentang persoalan yaitu fidyah, seputar hukum fidyah. Kadang banyak di antara mereka yang tidak tahu apa sesungguhnya fidyah puasa itu. Bapak Ibu, di dalam kitab Mu'jamul Lughah Al-Fuqaha, yaitu yang ditulis oleh Rawas Qal-Ahji, dijelaskan bahwa fidyah puasa itu merupakan pengganti atau badal dari puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, berupa memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Jadi fidyah itu adalah merupakan badal, yaitu pengganti dari puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, kemudian berupa memberi makan kepada orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan itu. Lalu siapa yang wajib mengeluarkan fidyah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau Syekh Mahmud Abdul Latif Uwaidah di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkami Syiyam, beliau menjelaskan bahwa ada tiga golongan yang wajib mengeluarkan fidyah. Tiga golongan yang wajib mengeluarkan fidyah. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah lanjut usia, dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Jadi orang yang sudah lanjut usia, laki-laki atau perempuan, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa alladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, maka jika mereka tidak berpuasa, itu membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, dalam surah Al-Baqarah 184. Nah, Ibnu Abbas ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli takwil Quran, ahli tafsir Quran. Ya, menafsirkan ayat tersebut dengan berkata bahwa ayat tersebut tidaklah mansuh, tidak dihapus hukumnya, tetapi yang dimaksudkan itu adalah laki-laki lanjut usia, yaitu asy-syekhul kabir, dan perempuan yang lanjut usia, yakni al-mar'atul kabirah, yang tak mampu lagi berpuasa. Maka keduanya memberi makan kepada seorang miskin setiap hari ditinggalkan itu, kalau dia tidak setiap hari yang ditinggalkan tidak berpuasa. Ya, dia tidak berpuasa, setiap hari yang ditinggalkan memberi makan satu orang miskin. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Nah, disamakan hukumnya Bapak Ibu dengan orang lanjut usia tersebut adalah orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Ya, demikian menurut Syekh Mahmud Abdul Latif. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang dia itu meninggal dalam keadaan punya hutang puasa. Misalnya gini, ini ya, ada orang masuk puasa Ramadan, ya, kemudian di perjalanan atau beliau tidak bisa puasa lalu meninggal pertengahan atau akhir misalnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dia yakni ahli warisnya, ya, ahli warisnya dalam hal ini hukumnya adalah boleh untuk membayar fidyah, tidak wajib. Tapi boleh juga mengqadha'nya nanti. Jadi kalau nggak bayar fidyah maka mengqadha'nya. Yang jelas hutang puasa dari si mayat itu menjadi tanggungan ahli waris. Ya. Ahli waris bisa memilih antara membayar fidyah atau mengqadha'nya. Ya. Jadi demikian ya untuk kelompok yang kedua ini. Jadi pihak lali atau keluarga dari orang yang meninggal tersebut boleh memilih antara mengqadha' puasa atau membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan oleh si mayat. Nah, pendapat bolehnya membayar fidyah bagi orang yang meninggal ini merupakan pendapat beberapa sahabat Nabi, seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang wajib membayar fidyah adalah suami yang mengumpuli istrinya pada siang hari di hari Ramadan, di bulan Ramadan dengan sengaja dan tidak mampu membayar kafaroh berupa puasa 2 bulan berturut-turut. Maka si suami ini wajib membayar fidyah memberi makan orang miskin setiap hari yang ditinggalkan, atau 60 orang miskin. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Nah, jadi wajib memberi makan 60 orang miskin. Jadi 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Nah, adapun bagi perempuan hamil dan menyusui, Bapak Ibu, juga orang yang menunda-nunda qada puasa hingga masuk Ramadan berikutnya, menurut pendapat kami, yang kami anggap rajih adalah tidak ada kewajiban fidyah atas mereka. Mereka hanya diwajibkan mengqadha puasanya di hari yang lain. Nah, demikian nih pendapatnya Syekh Mahmud Abdul Latif Waidah ataupun ulama-ulama lain seperti Imam As-Sakani dan yang lainnya. Nah, cara membayar fidyah, Bapak Ibu, itu dengan memberi bahan makanan pokok kepada satu orang miskin sebanyak 1 mud setiap harinya, di mana tidak berpuasa dia. Jika tak puasa sehari berarti fidyahnya 1 mud. Kalau misalnya 2 hari ya 2 mud. Kalau 3 hari 3 mud. Di mana mud ini ukuran takaran bukan berat. Ukuran takaran bukan berat. Yaitu setara dengan takaran 544 gram gandum al-qamh. Untuk Indonesia fidyah dikeluarkan dalam bentuk beras. Jadi kurang lebih ya 6 on. Jadi kalau kita genapkan ya 6 on lah gitu ya. Karena 544 gram. Nah, itu ya 6 on lah kurang lebih. Itu demikian ya penjelasan para ulama. Nah, menurut ulama Hanafiyah, boleh memang fidyah itu dibayarkan dengan nilainya saja. Nilainya itu menurut Hanafiyah, yaitu dengan memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga. Sedang menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah itu tidak boleh dibayar dengan nilainya, tapi harus dibayar dengan yaitu makanan pokok tadi. Demikian Syekh Wahbah Zuhaili mencantumkan dalam kitabnya Al-Fiqhul wa Adilatuh. Maka Bapak Ibu, dari itu kami cenderung bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Sebab apa? Secara nas begitu. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak kuasa mengerjakannya itu membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Jadi lafadznya itu memang makan, bukan uang. Apalagi yang demikian itu diamalkan oleh para sahabat Nabi seperti Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik dan yang lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu bagaimana kita cara membayar fidyah, kemudian siapa yang kena fidyah ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita, lalu kita bisa mengamalkan menjadi amal soleh, semakin kita didekatkan oleh Allah SWT kepadanya menjadi orang-orang yang taat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.